Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa rahmatan lil alamin wa ibratan lin nazirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Kita akan bicara tentang fadilah surat Al-Fatihah. Fadilah surat Al-Fatihah antara lain tentu harus berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang beberapa fadilah-fadilahnya. Antara lain, untuk menurunkan surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah ini sudah kita terangkan mempunyai beberapa nama. Di samping Al-Fatihah yaitu Al-Asas, Ummul Kitab atau Ummul Quran, Sab'ul Masani, nah sekarang fadilah surat Al-Fatihah. Ada sebuah riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala, Ibnu Abbas berkata, bainama Jibrilu qa'idun indan Nabi, pada saat Jibril duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, terdengarlah suara dari atas Jibril, dari atas. Farafa'a ra'sahu, lalu Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, lalu Jibril berkata, hadza babun minas sama, ini adalah suara pintu dari langit. Futihal yauma lam yuftah qattu, pintu ini baru dibuka sekarang ini, yang sebelumnya belum pernah dibuka sama sekali. Fanazala minhu malakun, lalu turunlah seorang malaikat. Faqala, jadi tadi suara pintu langit dibuka, yang pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya, baru kali ini dibuka untuk lewat malaikat saat membawa surat Al-Fatihah. Faqala hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yauma. Kata Jibril, ini juga malaikat yang baru kali ini turun ke bumi. Belum pernah malaikat ini, dia ini turun ke bumi, baru kali ini membawa surat Al-Fatihah. Fasallama wa qala, lalu malaikat itu memberikan salam kepada Rasulullah dan juga kepada Jibril. Wa qala, dan malaikat itu berkata, absyir binuraini, bergembiralah kamu Muhammad dengan dua cahaya, dua nur. Uti tahuma, yang dua cahaya ini
diberikan kepada engkau wahai Muhammad, lam yu'tahuma nabiyun qablaka, yang belum pernah dua cahaya ini diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Dua cahaya itu yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarati, dan akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu amanar Rasul. Lan taqra'a bi harfin minhuma, tidak ada seorang pun yang membaca satu huruf dari dua ayat itu, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir dari ayat surat Al-Baqarah, illa u'tiyahu, kecuali si pembaca itu akan diberi oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Tetapi yang perlu disadari oleh para umat Islam di dalam membaca apa saja, melakukan apa saja, hendaknya bacaan yang kita baca itu dengan niat utamanya demi karena Allah, demi untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah. Nah, tinggal di saat kita karena Allah, yang berarti kita melakukan demi karena Allah, ridha Allah, yang berarti kita sudah sangat dekat dengan Allah. Dengan kedekatan kita dengan Allah itulah kemudian kita mohon minta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kembali, di antara kelebihan surat Al-Fatihah yaitu Allah mengutus seorang malaikat yang belum pernah malaikat itu turun ke bumi dan memasuki satu pintu yang belum pernah pintu itu dibuka sebelumnya. Jadi surat Al-Fatihah mempunyai keutamaan seperti itu. Juga ada riwayat yang lain, surat Al-Fatihah ini diturunkan dari kanzun, dari suatu perbendaharaan yang letaknya di Kanzil Arsy, di perbendaharaan di atas langit yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan memiliki syahid yang menguatkan kesahihannya, seperti Imam Baihaqi dan lainnya. Hadis diriwayatkan dari Abu Umamah qala arba'u ayatin, ada 4 ayat yang turun min Kanzil Arsy, dari perbendaharaan Arasy. Laisa yanzilu minhu syai'un ghairu ummil kitab, yang turun daripadanya yang Allah tidak menurunkan dan menempatkan di dalamnya kecuali Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah ini. Fa innahu yaqul, sesungguhnya dia pun mengatakan, fa innahu yaqul wa innahu min ummil kitab lataina la aliyun hakim. Antara lain yaitu 4 ayat itu, yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab artinya surat Al-Fatihah. Yang kedua ayatul kursi, ayat kursi.
Yang ketiga yaitu khatimatu suratil Baqarati, ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi ila akhir ayat. Yang keempat yaitu Al-Kautsar. 4 inilah ayat yang turun dari Kanzul Arsy, dari perbendaharaan Arsy. Ada riwayat yang lain untuk menerangkan bagaimana keutamaan kelebihan Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ranna iblisu khina unzilat fatihatul kitab. Iblis menjerit, ranna iblis menjerit. Khina unzilat fatihatul kitab, ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Gelo, kaget, gelo, nggak suka. Karena apa? Karena Al-Fatihah diturunkan untuk menjadi bacaan dan tuntunan dan menjadi pedoman dan menjadi bacaan-bacaan untuk beribadah. Nah, nanti ada contoh-contoh yang lain ya, bagaimana kelebihan Al-Fatihah berdasarkan hadis. Yang keempat, surat Al-Fatihah ini surat yang belum pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lalu, pada kitab-kitab yang lalu, baik itu kitab Taurat, Injil, Zabur, belum pernah diturunkan. Baru kali ini surat Al-Fatihah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, antara lain kata Rasulullah, surat Al-Fatihah itu yaitu suratan lam yanzilu fit Taurati wala fil Injil. Surat Al-Fatihah itu surat yang belum pernah diturunkan kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Baru diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaha, kata Rasulullah, Fatihah itu adalah sab'un minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan Al-Quran yang agung. Alladzi u'tituhu, yang diberikan kepadaku. 7 ayat yang diulang-ulang dalam apa? Dalam sholat kita, dalam bacaan-bacaan kita. Itu surat Al-Fatihah. Berikutnya yang kelima, ada riwayat surat yang paling agung, paling utama dan paling baik. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Bukhari, yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Mu'alla. Qala, dia berkata, kuntu usolli fil masjid, pernah saya sedang sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memanggil aku. Falam ujibhu, dan aku tidak menjawab.
panggilan Rasulullah karena aku sedang sholat. Fakultu, lalu aku pun setelah selesai sholat, aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni kuntu sholli, sesungguhnya aku sedang sholat ya Rasul. Faqala alam yakulillah, apakah Allah, lalu Nabi pun bersabda, berkata kepada Abi Sa'id, bukankah Abu Sa'id Allah berfirman dalam Al-Quran, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila menyeru kepada kalian untuk menghidupkan kalian supaya kalian benar-benar hidup yang sempurna. Tsumma qala li lau alimannaka suratan, nanti kata Nabi kepada Abu Sa'id, nanti ya, kalau aku keluar ke masjid, dari masjid ini, atau sebelum aku keluar dari masjid ini, aku akan menyampaikan kepada kamu a'dhamus suwari, surat yang paling agung fil Qur'ani, dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Sa'id saat menjelang keluar dari masjid, Nabi bersabda, membaca satu surat yang agung itu, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, ya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Surat yang agung itu yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, dialah 7 ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Hadis sahih riwayat Nasai dalam kitab Fadilah Al-Quran, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan oleh Ibnu Hibban. Ada lagi hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Surat yang paling baik di dalam Al-Quran. Kata Nabi kepada sahabat Abdullah bin Jabir bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling baik. Jadi kalau agak selengkapnya, kata Nabi, ala ukhbiruka ya Abdullah bin Jabir bi khairi suratin fil Quran, kata Nabi, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kamu aku tunjukkan sebuah surat yang paling baik di dalam Al-Quran? Maka Abdullah bin Jabir menjawab, bala ya Rasul, mau ya Rasul. Beliau kemudian bacalah, mengatakan, Iqra Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya. Kelebihan yang kelima, yaitu surat Al-Fatihah ini di antara rukun dari rukun-rukun sahnya salat. Nah, coba. Jadi sebuah ayat, jadi Quran itu berapa ratus ayat, berapa puluh ayat. Hanya Al-Fatihah yang menjadi rukun yang harus dibaca di dalam sholat. Mungkin perlu dijelaskan
antara rukun dan syarat. Apa itu rukun dan apa itu syarat? Syarat ialah suatu keharusan yang ada di luar perbuatan. Jadi suatu keharusan yang ada di luar perbuatan. Contoh, wudu, syarat sahnya sholat, ada di luar perbuatan. Sebelum sholat sudah berwudu. Menutup aurat, itu syarat sahnya sholat. Menutup aurat ada di luar sholat. Jadi suatu keharusan yang ada di luar perbuatan. Menghadap kiblat itu juga syarat. Karena sebelum takbir, sebelum sholat sudah menghadap ke kiblat. Nggak mungkin, tidak bisa orang baru takbir, sudah takbir lalu mencari kiblat. Jadi sebelum takbir sudah menghadap ke arah kiblat. Jadi syarat itu suatu keharusan yang ada di luar perbuatan. Nah, sedangkan rukun itu suatu keharusan yang ada di dalam perbuatan. Suatu keharusan yang ada di dalam amal, di dalam perbuatan. Contoh, ruku itu rukun sholat. Kalau nggak ruku, sedangkan dia mampu, ya nggak sah. Tahiyat itu rukun. Nah, Al-Fatihah termasuk rukun. Rukunnya sholat. Karena itu kata Rasulullah dalam sabdanya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Oleh karena itu para kaum muslimin dalam sholat saat membaca Al-Fatihah hendaknya diusahakan dengan baca yang baik, yang benar, panjang pendeknya supaya dibaca dengan teliti, dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk, karena Fatihah adalah rukun sholat. Jika Fatihah salah, ya salahlah sholatnya. Juga ada riwayat yang lain sehubungan dengan sholat membaca Fatihah. Rasul bersabda, man sholla sholatan maktubatan falam yaqra bi ummil Qur'an wa Qur'anin ma'aha fa idzan taha ila ummil kitab faqad ajza'at anhu wa man kana ma'al imami falyaqra idza sakata wa man sholla sholatan lam yaqra fiha fayya khida'un sampai 3 kali. Jadi siapa saja yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sempurna sholatnya. Dibaca, diulangi sampai 3 kali. Jadi benar-benar orang sholat itu harus membaca Al-Fatihah dengan baik, dengan benar. Jangan terburu-buru, harus dengan khusyuk. Yang ketujuh, indahnya Al-Fatihah itu bisa menjadi munajah, sarana munajat. Dan dari surat Al-Fatihah ini kita mengetahui bagaimana mulianya seorang hamba saat sholat dalam pandangan Allah. Jadi seorang mukmin saat sedang sholat, disitulah kita mengetahui bagaimana mulianya seorang mukmin. Sebab di dalam sholat itu Allah menyambut kita yang sedang sholat dengan hambaku, 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 hambaku.
Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis qudsi ya, dari Abu Hurairah. Jadi kalau ada hadis Nabi bersabda, Allah berfirman, itu disebut hadis qudsi. Seperti hadis ini, kata Abu Hurairah, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Nah, apa firman Allah? Qasamtus sholata baini, aku bagi salat itu baini antara aku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, nisfaini, dua bagian. Nisfun li abdi, separuh untuk hambaku dan separuh untukku. Jika seorang hamba sedang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyambut hambaku memuji aku. Dan apabila kita yang sedang sholat itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menyambut hambaku, menyambutku. Dan apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala menyambut hambaku mengagungkan aku. Atau Allah menyambut hambaku menyerahkan diri kepadaku. Dan apabila kita yang sedang sholat, apabila hambaku, kata Allah, sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut, ini bagian antaraku dan antara hambaku, dan hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang ia minta. Dan bila hambaku membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut, ini semua aku anugerahkan pada hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Ya. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu pada saat dia sedang sholat. Allah menyambut kita sedang sholat dengan kalimat yang damai, dekat, penuh dengan kasih sayang, dengan kalimat hambaku, hambaku, hambaku. Kemudian yang ke-8, ada riwayat lagi, apalagi kalau kita sedang sholat. Kita sedang sholat maghrib, yang jahar, maghrib, isya, subuh. Kata Rasulullah, jika makmum saat mendengar imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu dia menyambutkan kalimat amin, dan jika aminnya makmum itu sama dengan aminnya malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Yang ke-8,
berkhasiat surat Al-Fatihah ini berkhasiat untuk ruqyah, mengobati keracunan. Ada riwayat yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala kunna fi masirin kami sedang dalam perjalanan. Panazalna faja'at jariyatun. Lalu datanglah seorang wanita. Dia mengatakan, qalat inna sayyidal hayyi salimun wa inna nafarna ghaibun fahal minkum raqid. Jadi kata wanita itu, pemimpin kami, kepala suku kami terkena sengatan, sementara tidak ada orang yang di sekitar kami yang bisa mengobatinya. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini sedang dalam perjalanan melewati satu kampung. Lalu di malam hari dia bermalam di luar kampung itu. Didatangi seorang wanita yang memberitahu bahwa kepala sukunya disengat binatang kayak kalajengking gitu. Kami sudah mencari obat tapi tidak ada yang bisa, yang cocok. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau mengobatinya? Kemudian berdiri seorang laki-laki yang kami tidak pernah tahu kalau dia bisa meruqyah. Dan pergilah bersama wanita itu meruqyahnya. Dan setelah diruqyah sembuh. Lalu ditanya oleh temannya sahabat, bisa sembuh? Kok bisa sembuh? Kamu apakan? Aku bacakan surat Al-Fatihah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu kualitasnya di bawah Al-Quran. Jadi dibacakan Al-Fatihah semua. Lalu sahabat yang lain, karena sahabat tadi mau mengobati dengan catatan ada upah, ya nggak apa-apa. Anda minta apa? 3 ekor kambing. Nah, minta upah kambing, ya nggak apa-apa. Nah, kalau sepakat, lalu pergilah sahabat itu untuk meruqyah dan sembuh. Setelah kembali ditanya oleh temannya, kamu apakan bisa sembuh? Saya bacakan Al-Fatihah. Kata sahabat yang lain, nanti saya minta bagian dagingnya. Iyalah, tapi tidak akan saya sembelih sebelum saya sampaikan kisah ini, kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikisahkan pada Nabi kejadian dia itu yang meruqyah dengan Al-Fatihah pada kepala suku yang sembuh itu. Lalu Nabi bersabda, nanti
Kalau kamu sembelih, saya minta bagian. Jadi namanya takrir. Nabi merestui meruqyah dengan Al-Fatihah dan sembuh. Itulah diantara hikmah atau fadilah surat Al-Fatihah. Tentu selebih dari ini hanya Allah yang Maha tahu. Keindahan kemuliaan surat Al-Fatihah, dan tentu kemuliaan surat Al-Fatihah hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya berdasarkan apa yang terjadi pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penjelasan ini yang berdasarkan hadis-hadis tadi lebih menguatkan kita keimanan kita terhadap Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat pada kita terhadap Al-Quran yang baru saja kita terangkan, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita di dalam mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.